Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, semester 5 dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Kami dari kelompok 2. Berikut ini adalah video presentasi dari kelompok 2, yaitu dengan berjudul Kasus Gubernur yang jadi tersangka KPK. Enjoy! Selamat menyaksikan! Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Di Indonesia, sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membagi kekuasaan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berfungsi untuk melaksanakan desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, guna meningkatkan efisiensi, keadilan, dan representativitas dalam melayani masyarakat. Seharusnya pemerintah daerah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, tetapi ada beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait praktik pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Bengkulu. KPK menemukan bahwa Juli 2024, Rohidin yang tengah mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pilgub Bengkulu 2024 meminta dukungan dana dari para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kepentingan pencalonannya. Rohidin meminta para kepala perangkat daerah dan kepala biro untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonannya. Uang yang diminta oleh Rohidin diduga digunakan untuk mendanai kampanye politiknya, dan permintaan tersebut disertai dengan ancaman pemecatan bagi para pejabat yang tidak memenuhi permintaan tersebut. Dalam beberapa pejabat yang terlibat kasus ini seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah menyerahkan sejumlah uang kepada Ajudan Gubernur Afriansyah yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. KPK menilai tindakan yang dilakukan oleh Rohidin dan beberapa pejabat lainnya tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, KPK menetapkan Rohidin Isnan Fadri sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan Afriansyah sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 KUHP tentang pemerasan dan gratifikasi. Terkaitan dengan lembaga pemerintah daerah. Dalam kasus ini, lembaga pemerintah daerah yang terlibat langsung adalah pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya instansi yang dipimpin oleh Gubernur Rohidin Mersyah. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai salah satu lembaga eksekutif di tingkat daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, dalam kasus ini terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah yang justru terlibat dalam praktik korupsi. Keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam kasus ini menunjukkan bahwa korupsi bisa merajalela di tingkat daerah meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Selain itu, hal ini juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di tingkat daerah. Gubernur sebagai kepala daerah memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Tanggung jawab seorang gubernur tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peran gubernur dalam kasus ini sangat krusial karena ia menjadi pemimpin yang seharusnya menjaga integritas pemerintahan dan menghindari praktek korupsi. Namun, dalam kasus ini, Rohidin Mersyah yang seharusnya menjadi contoh tauladan justru terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh gubernur dan pejabat daerah lainnya, serta perlunya mekanisme akuntabilitas yang lebih transparan untuk mencegah praktik korupsi.
Provinsi Bengkulu dan korupsi. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai lembaga eksekutif di daerah memiliki berbagai tugas penting seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan anggaran daerah. Namun dalam kasus ini, korupsi sering terjadi di beberapa instansi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Korupsi yang melibatkan beberapa pejabat di Pemprov Bengkulu menunjukkan betapa rentangnya lembaga pemerintah daerah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan dengan tepat dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. KPK dan peranannya dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut sebagai KPK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk memberantas korupsi di Indonesia, memiliki peran yang sangat vital dalam mengungkap dan menindak praktik-praktik korupsi di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam kasus ini, KPK bertindak cepat dengan menetapkan Gubernur Bengkulu dan sejumlah pejabat daerah lainnya sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan yang mendalam. KPK juga menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat publik, termasuk kepala daerah, untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Namun, peran KPK juga tidak terlepas dari tantangan. Di satu sisi, meskipun lembaga ini sudah cukup efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, namun tetap saja dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari sisi politik maupun sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama yang baik antara KPK, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Kasus ini tentu memberikan dampak yang besar bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dan dunia politik di daerah tersebut. Bagi masyarakat Bengkulu, penetapan tersangka terhadap gubernur yang sedang mencalonkan diri kembali ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik dan dapat mempengaruhi proses pemilihan gubernur yang sedang berlangsung. Selain itu, kasus ini juga dapat merusak citra pemerintah Provinsi Bengkulu dan dapat memperburuk prevensi masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan daerah. Dari sisi hukum, jika terbukti bersalah, para tersangka dapat dijatuhi hukuman yang berat, yang tentunya akan menambah deret panjang daftar pejabat publik yang terjerat dalam kasus korupsi. Hal ini juga dapat menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan dan mengelola anggaran serta lebih transparan dalam semua aspek pemerintahan. Menyimpulkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menggambarkan betapa pentingnya peran lembaga pemerintah daerah dalam menjaga integritas pemerintah dan mencegah praktik korupsi. Lembaga pemerintah daerah, termasuk gubernur dan para pejabatnya, harus menjadi teladan dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, peran KPK sangat vital dalam memberantas korupsi di tingkat daerah, meskipun tantangan dan hambatan masih banyak dihadapi. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dibutuhkan kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga terkait, serta kesadaran dari seluruh elemen masyarakat akan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.